Ya, senang sekali hari ini 31 Mei 2025 ya. Hari Sabtu kita masih bersama-sama di dalam momen yang indah ini. Saya percaya kita bisa sampai kepada hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Seperti pujian Tuhan tadi, yaitu karena kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, setiap waktu dalam hidup kita ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di hari terakhir di bulan Mei 2025 ini, mari kita buka Alkitab kita akan merenungkan dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu sekalian, di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini tidak ada suatu yang kekal ya. Di dalam kitab Mazmur pasal 90 itu berbicara tentang usia manusia. Ya, itu ditulis oleh Nabi Musa bahwa manusia itu ada batasnya, umurnya 70 sampai 80 ya. Mungkin bisa lebih daripada itu, tapi yang jelas manusia itu pasti mati. Demikian juga apa yang ditulis oleh Ibrani di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan 27. Ini juga berbicara tentang kepastian. Bersama saya ucapkan kepastian. 2, 3, kepastian. Kepastian apa? Yaitu kepastian akan terjadinya suatu goncangan. Karena ini adalah firman Tuhan. Dikatakan tadi dengan jelas, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Artinya apa? Bukan hanya bumi, melainkan langit, artinya semuanya akan mengalami yang namanya goncangan, dan itu adalah pasti Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian dalam hidup ini mengalami yang namanya gempa-gempa kecil? Ya, mungkin waktu kita masih masa kecil, masa muda, atau mungkin kita masih ada di Indonesia, atau bahkan ketika kita sudah di Amerika, ya, mungkin kita pernah merasakan bagaimana kemudian meja yang ada di depan kita tiba-tiba bergeser sedikit, ya. Dan orang-orang ketika mengalami gempa, maka mereka akan langsung lari keluar, panik dan histeris. Kenapa? Karena saat sesuatu bergoncang, maka orang-orang mulai menyadari bahwa betapa rapuhnya apa yang selama ini kita anggap kuat dan kokoh. Begitu pula dengan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan mengizinkan goncangan itu terjadi. Ingat, bukan untuk menghancurkan kita. Sekali lagi, Tuhan mengizinkan goncangan terjadi bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi goncangan itu diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk menyaring, untuk menjadi filter, agar hanya hal-hal yang tidak tergoncangkan itu yang akan dan dapat bertahan. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siap
menghadapi yang namanya goncangan. Ya, bersama saya ucapkan siap menghadapi goncangan. 2, 3, siap menghadapi goncangan. Ya, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dari Ibrani 12 ayat 26 tadi, kita belajar yang pertama, goncangan itu pasti terjadi. Jadi kalau goncangan itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh kaget. Yuk katakan kepada diri sendiri, nggak boleh kaget. Tapi kita harus sadar bahwa itu adalah penggenapan dari apa yang ditulis Ibrani 12:26 ya. Beberapa hari terakhir ini ada beberapa anak Tuhan yang menyampaikan bahwa di bulan Juni, bulan akan datang ini, akan terjadi goncangan-goncangan yang akan cukup membuat kaget Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau goncangan itu terjadi, please jangan kaget, tapi kita harus sadar bahwa Tuhan sedang menggenapi firman-Nya. Sekali lagi, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menyaring kita. Ya, Ibrani 12:26 menegaskan bahwa Tuhan yang pernah menggoncangkan bumi, Dia akan melakukannya sekali lagi, bukan hanya bumi, tapi juga langit. Ini bukan hanya tentang gempa secara fisik, Bapak Ibu sekalian, tapi ini juga mencakup di dalamnya, yaitu tentang ekonomi, tentang moral, tentang keluarga, tentang iman, bahkan tentang tatanan sosial dan keamanan secara global. Dalam kitab Ayub dikatakan begini, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, dan ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lihat, ada seorang yang luar biasa istimewa, Bapak Ibu sekalian. Namanya Ayub, dia saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kalau kita belajar kitab Ayub, maka Ayub mengalami hal yang amat sangat menggoncangkan dalam hidupnya. Ya, keluarganya mengalami kegoncangan, anak-anaknya, mohon maaf, meninggal dunia semua. Kemudian kekayaannya habis ludes, des, des. Kemudian apa? Kesehatannya juga demikian. Dan istrinya tidak mendukung, tidak mensupport yang namanya Ayub. Ya. Tapi apakah Ayub kehilangan imannya? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena Ayub memiliki dasar yang kuat. Ayub berdiri di atas dasar yang kuat, yaitu dasar yang tidak tergoncangkan. Dalam kitab 2 Timotius pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, nanti Bapak Ibu sekalian bisa membacanya dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di mana bercerita menuliskan tentang zaman sukar, masa-masa sulit yang akan datang. Ya, di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang kelima itu Bapak Ibu sekalian dituliskan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, yaitu manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sekali lagi, jangan kaget Bapak Ibu sekalian kalau kita ketemu dengan orang-orang yang makin egois dan yang ada di dalam pikirannya yaitu hanya tentang uang, uang, uang. Bahkan dikatakan dalam ayat itu, Bapak Ibu sekalian, orang-orang akan membual, menjadi sombong, suka menyombongkan dirinya, dan kemudian menjadi pemfitnah. Ya, bicara soal pemfitnah, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang suka menjelekkan orang lain. Saya selalu bilang begini,
Kalau ada orang-orang suka menjelekkan orang lain, itu artinya dirinya sendiri penuh dengan kejelekan, ya. Untuk menutupi kejelekannya, maka dia menjelek-jelekan orang lain agar supaya orang lain itu tidak fokus melihat dirinya, tapi fokusnya kemudian beralih kepada orang lain. Itu yang akan terjadi di akhir zaman. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mau berdamai, kemudian tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang 8 dikatakan bahwa kamu akan mendengar yang namanya deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, kata Matius pasal 24 ini. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan menggoncangkan bumi agar dunia tahu hanya Yesus Kristus, Tuhan Allah yang berdaulat, itu saja, dan kerajaannya yang tidak akan tergoncangkan. Yang namanya kegoncangan, yang namanya krisis, Bapak Ibu sekalian, itu bukan untuk membentuk karakter seseorang, tetapi untuk memperlihatkan, menunjukkan siapa diri orang itu sesungguhnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, berdasarkan kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan ayat 27, please jangan pernah lagi kita mendoakan agar dunia ini tidak mengalami goncangan. Jadi apa Pak yang harus didoakan? Yang harus didoakan yaitu ketika Tuhan menggenapi firman-Nya, kegoncangan itu terjadi, maka kita ini, anak-anak Tuhan ini tidak tergoncangkan. Jadi poin yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kegoncangan itu terjadi, kita harus siap. Kita nggak boleh kaget. Yang kedua, waktu kegoncangan itu terjadi, kita harus berespon dengan benar, Bapak Ibu sekalian. Kita harus percaya bahwa Allah yang setiap hari kita sembah, Dia adalah Allah yang berdaulat, bahkan di tengah-tengah kegoncangan. Ya, maka itu hari ini ada baiknya kalau kita mulai introspeksi diri. Kita mulai mengidentifikasi area hidup apa dalam hidupku ini yang masih bergantung kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang fana, ya. Mengapa kita harus mengevaluasi diri agar supaya kita bisa memperbaikinya, sehingga waktu kegoncangan itu terjadi, maka karena kita berdiri di tempat yang benar, maka kita tidak mengalami yang namanya goncangan itu, ya. Nah, yang kedua, dari Ibrani 12 ayat 27 tadi, Bapak Ibu sekalian, ini berbicara bahwa goncangan itu untuk menyaring, yaitu agar yang masih tetap tinggal itu yang kudus dan yang kekal. Bersama saya ucapkan yang kudus dan yang kekal. Ya, hanya dua itu Bapak Ibu sekalian yang tidak akan tergoncangkan, yaitu yang kudus dan yang kekal. Ya,
Ayat 27 tadi berkata bahwa goncangan itu terjadi untuk menghilangkan, untuk melenyapkan semua yang dapat digoncangkan. Dunia dan segala yang fana ini akan diuji, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang akan bertahan hanya hal-hal yang bersumber dari Tuhan. Sekali lagi, yang akan bertahan hanya hal-hal yang bersumber dari Tuhan. Apa itu? Kekudusan, iman, kasih, pengharapan, dan tentu karakter ilahi. Kalau kita masih ingat peristiwa di dalam Gideon, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7, bagaimana waktu itu Gideon sedang mempersiapkan prajuritnya, ya. Ternyata didapati 32.000 tentara yang siap untuk berperang bersama-sama dengan Gideon, ya. Tapi kemudian Tuhan menyaringnya itu sehingga hanya 300 orang saja yang boleh ikut bersama-sama dengan Gideon. Siapa 300 orang ini? 300 orang ini adalah orang-orang yang berkualitas. Bersama saya ucapkan berkualitas. 2, 3, berkualitas. Dan orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang tetap menjaga kekudusan. Alkitab bilang, hendaklah kamu hidup kudus, sebab tanpa kekudusan kamu tidak bisa melihat Tuhan. Kita nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan sekarang mari kita lihat dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, jadi yang ketiga kita belajar begini, bahwa kita harus siap, yaitu dengan cara apa? Berdiri pada sesuatu hal yang tidak tergoncangkan. Apa itu yang tidak tergoncangkan? Yang tidak tergoncangkan cuman kerajaan Allah, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka itu dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 ada dua hal yang disampaikan untuk supaya hidup kita itu penuh dengan ucapan syukur. Bersama saya ucapkan ucapan syukur. Ya, sekali lagi katakan ucapan syukur. Please jangan sampai dari mulut kita ini keluar kata bersungut-sungut atau ngomel, ngomel, ngomel. Sebab bersungut-sungut atau ngomel itu artinya kita sedang tidak mengakui bahwa Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu Allah yang berdaulat. Yang kedua, Tuhan mau agar supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan rasa hormat dan takut. Dalam Ibrani bagian yang lain dikatakan, ya, kita harus semakin giat untuk beribadah. Kita harus melakukannya dengan haus dan lapar akan Tuhan. Maka saya percaya kita akan siap untuk menghadapi hal-hal yang akan menggoncangkan itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, goncangan itu adalah kesempatan bagi setiap kita untuk menyusun ulang prioritas kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi umat Tuhan yang kaget saat dunia tergoncang. Tapi Tuhan mau agar kita siap. Kenapa? Karena kita berdiri di atas yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Goncangan, Bapak Ibu sekalian, itu bukan akhir daripada segalanya. Tapi goncangan itu yang akan menyaring kita dan membawa kita kepada
kekekalan. Mari kita siap Bapak Ibu sekalian, bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan cara berdiri di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ketika goncangan itu datang, kita tidak akan roboh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita berada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa melalui kitab Ibrani pasal 12 ayat 26, 27 dan 28. Engkau mau mempersiapkan setiap kami anak-anak-Mu yang Kau panggil, yang Kau pilih ini untuk menghadapi goncangan. Maka itu kami berdoa ya Aba ya Bapa, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami semua untuk kami terus Tuhan setia tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Sehingga waktu kegoncangan itu terjadi, justru kami dimurnikan di dalam Engkau Bapa, sehingga yang hanya tinggal yaitu kekudusan, karakter ilahi, kasih, iman, dan pengharapan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati bersama-sama katakan, amin, amin, amin.